Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua senantiasa dalam rahmat, inayah, dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua senantiasa bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjadi hambanya yang senantiasa mendapatkan ridhonya. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi informasi tentang sholat tahajud. Bagaimana tata caranya sholat tahajud, kemudian niat sholat tahajud, berapa rakaat kita melaksanakan sholat tahajud. Yang pertama, sholat tahajud itu dilakukan kapan waktunya? Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwasanya sholat tahajud itu dilakukan pada waktu malam hari. Akan tetapi ada sebagian ulama lagi yang mengatakan sholat tahajud itu dilakukan setelah bangun dari tidur. Karena ada dua pendapat ulama, yang mana pendapat ini dua-duanya bisa dijadikan pijakan. Jadi boleh dipakai semua. Terserah kita ketika pada malam hari entah sudah tidur ataupun tidak, kita melaksanakan sholat tahajud, tidak ada salahnya. Atau kita setelah bangun tidur kemudian sholat tahajud, itu juga tidak ada salahnya. Kita tetap akan mendapatkan kesunahan sholat tahajud tersebut. Sebelum kita membahas jauh tentang sholat tahajud, ada baiknya saya sampaikan dalil dari sholat tahajud, sehingga ketika kita melaksanakan ibadah, kita tahu dasarnya, kita tahu dalilnya, sehingga kita lebih merasa tenang, lebih merasa yakin, dan lebih merasa mantap dalam melaksanakan ibadah tersebut. Yang pertama, sholat tahajud ada dasarnya dari Al-Quran. Disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Isra ayat 79. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di dalam sebagian malam, fatahajjad bihi, maka bersolat tahajudlah kalian, nafilatan lak, sebagai ibadah tambahan bagi. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Itu adalah dalil sholat tahajud dalam Al-Quran tersebut di dalam surat Al-Isra ayat 79. Kemudian adakah dasarnya sholat tahajud dari hadis Nabi Muhammad SAW? Ternyata ada dasarnya dari hadis beliau Nabi Muhammad SAW, terdapat di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qama ahadukum minal laili falyaftatih sholatahu bi rak'ataini khafifataini. Ketika kalian semua bangun dari tidur pada waktu malam hari, falyaftatih sholatahu bi rak'ataini, maka mulailah dengan 2 rakaat sholat khafifataini yang ringan. Ketika kalian bangun dari tidur pada waktu malam hari, maka kerjakanlah sholat 2 rakaat. Akan tetapi
di sini menimbulkan dua pendapat dari ulama, karena dalam hadis ini tidak dijelaskan sudah makna dari hadis ini orang tersebut sudah tidur ataupun belum tidur kalau menggunakan lafaz koma. Koma di sini bisa berarti orang yang bergadang pada waktu malam hari tapi dia tidak tidur, bisa dinamakan koma. Ataupun orang tersebut tidur dahulu, kemudian pada waktu malam hari terjaga, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Itu adalah dalil atau dasar dari sholat tahajud dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, bagi kita sebagai umat muslim, ketika ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah agar doa kita lebih didengar oleh Allah, kita dianjurkan atau kita disunahkan untuk melaksanakan sholat tahajud agar kita mendapatkan ibadah tambahan, agar kita doa-doa kita lebih didengar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada waktu malam hari kebanyakan orang tertidur, kita terbangun, kita terjaga, kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat. Seperti apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala tadi di dalam Al-Quran. Dalam sebagian malam, wa minal laili fatahajjad bih nafilatan lak. Pada sebagian malam maka sholatlah tahajud kalian sebagai ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat derajatmu pada tempat yang terpuji. Itu adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi hamba-hamba yang mau melaksanakan sholat malam ataupun sholat tahajud. Setelah kita mengetahui dasar-dasar dari sholat tahajud, kemudian waktu sholat tahajud kapan, sudah saya jelaskan waktunya malam hari, baik itu pertengahan malam, awal malam, ataupun pertigaan malam. Tapi waktu yang lebih utama melaksanakan sholat tahajud yaitu berada pada pertengahan malam sampai sepertiga malam yang akhir. Karena dulu ada salah satu sahabat dari sahabat Amr Abasah As-Sulami bertanya kepada beliau Nabi Muhammad SAW, wahai Rasul, waktu malam mana yang paling utama? Kemudian beliau Nabi Muhammad SAW bersabda, Jauful lail al-akhir fasalli ma syi'ta. Pada pertengahan malam yang terakhir, yaitu sepertiga malam. Fasalli ma syi'ta, maka kerjakanlah sholat sekehendakmu. Kemudian berapakah bilangan dari sholat tahajud? Nah, ternyata ulama juga berbeda pendapat tentang menetapkan bilangan sholat tahajud. Kenapa terjadi perbedaan ini? Mungkin ulama yang satu itu melihat beliau Nabi kadang melaksanakan sholat malam itu 2 rakaat, kadang ada yang melihat 4 rakaat, 8 rakaat, bahkan sampai 13 rakaat. Oleh karenanya ulama-ulama ini berbeda dalam berijtihad menentukan hukum. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwasanya maksimal melaksanakan sholat tahajud adalah 8 rakaat. Kemudian ulama Maliki berpendapat bahwasanya sholat tahajud itu maksimal adalah 8 sampai 12 rakaat. Kemudian ulama Syafi'iyah dan ulama Hambali bagaimana? Ulama Syafi'i dan ulama Hambali tidak membatasi jumlah bilangan rakaat pada sholat tahajud. Setelah kita tahu pendapat-pendapat ulama semacam itu, berarti tergantung kita, semampu kita mau melaksanakan sholat tahajud, baik itu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, 12 rakaat, bahkan sampai 20 rakaat.
Artinya tidak ada larangan berapa rakaat, jumlah bilangannya berapa, orang tersebut ingin melaksanakan sholat tahajud, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas semakin baik, semakin banyak orang tersebut melaksanakan sholat mendekatkan diri kepada Allah dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang khusyuk, maka akan lebih baik baginya dan akan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya. Kemudian kenapa pada waktu sepertiga malam itu adalah termasuk waktu yang paling utama? Karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan waktu sepertiga malam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail al-akhir yaqulu man yad'uni fa astajibu lahu man yas'aluni fa u'tiyahu man yastaghfiruni fa'ughfiralah. Rawahu Bukhari. Kenapa pada waktu sepertiga malam yang terakhir itu lebih utama? Karena ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kullai lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun pada tiap-tiap malam ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia pada tiap-tiap malam sampai sepertiga malam yang akhir. Yaqulu yad'uni fa astajibu lahu. Maka Allah berfirman, barang siapa seseorang yang berdoa pada thuluthul lail tadi, sepertiga malam yang akhir, fa astajibu lahu, maka saya akan mengabulkan doa hamba tersebut. Man yas'aluni fa u'tiyahu, barang siapa seseorang yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan permintaan. Man yastaghfiruni fa ughfiralahu, barang siapa seseorang yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku berikan ampunan kepada orang tersebut. Itu adalah dasar dari hadis Nabi Muhammad SAW yang dijadikan patokan oleh ulama, sehingga para ulama mengatakan bahwasanya sepertiga malam yang akhir itu adalah malam yang lebih utama. Karena apa alasannya? Pada sepertiga malam tersebut Allah Subhanahu wa Ta'ala turun ke langit dunia. Kemudian Allah berfirman, barang siapa seseorang yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan doa. Barang siapa seseorang yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan permintaannya. Barang siapa seseorang yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni dosa-dosa. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita semua tahu fadilahnya sholat tahajud, niatnya sholat tahajud sama seperti sholat-sholat yang lainnya, yaitu usolli sunat tahajudi rok'ataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Setelah kita tahu keutamaan dasarnya sholat tahajud seperti itu, oleh karenanya marilah kita senantiasa sebisa mungkin melaksanakan sholat tahajud agar kita dicatat oleh Allah dan ditempatkan oleh Allah di tempat yang lebih baik. Ketika kita mempunyai hajat, apa yang kita inginkan, mintalah kepada Allah dengan melaksanakan sholat hajat ataupun sholat tahajud. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.